Sehingga semua orang tahu bahwa subuh harus bangun sembahyang subuh, wajib. Harus wudu terlebih dahulu. Hal-hal yang ini saya bisa orang tahu kecuali dari jalan para nabi yang kasih tahu. Nah, oleh karena itu hikmah kita diutusnya Nabi Muhammad SAW agar kita tahu apa-apa yang Allah sukai, yang Allah wajibkan, yang itu yang kita kerjakan. Ini adalah hikmah ketiga daripada diutusnya Rasul. Kemudian kata ani'budullaha wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, dan kami telah mengutus di setiap umat ini rasul. Ani'budullaha supaya ya mereka menyeru kepada manusia, i'budullaha, beribadah, sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay tadhallalu bil ibadah, merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah sudah kata jelaskan sebelumnya toh, apa-apa saja ya, ismun jami', segala jenis perbuatan, pekerjaan yang Allah suka itu adalah ibadah. Ini ta'rif ibadah yang bagus, yang sempurna ya, yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Apa makna ijtanibut taghut? Ijtanibut taghut itu adalah ibta'idu anhu bi an takun fi janibin wa huwa fi janibin. Agar kita itu menyembah Allah, menjauhi taghut. Taghut itu upayakan dia di sebelah lain berlawanan dari katong punya pendiri, katong punya arah. Taghut di sebelah sana, katong sebelah sini. Jangan sembah taghut, jauhi taghut. Berusahakan taghut itu dia sing ada di katong punya kehidupan ini. Katong sing sembah dia, sing jadikan dia sebagai panutan, itu maksudnya. Apa itu taghut? Nah, di sini dijelaskan wa taghut mushtaqqun min tughyan. Taghut itu berasal dari kata tughyan, wa huwa sifatu musyabbahah, adalah sifat yang menyerupakan, atau bisa bermakna mujawazatul haddi, bisa bermakna melampaui batas. Melampaui batas. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana Allah gunakan kata taghut dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat 12, inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya ketika air itu telah meluap, telah melampaui batas, kami angkat kalian, kami bawa kalian, kami angkut kalian ke dalam kapal. Ini tentang Nuh. Jadi kata tagha ini artinya melampaui batas. Nah, definisi yang paling bagus tentang taghut, wa ajma'u ma qila fi ta'rifihi huwa ma dzakarahu Ibnu Qayyim rahimahullahu bi annahu, definisi tentang taghut yang paling bagus ini adalah yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'in wa muraduhu man kana radiyan bidzalika aw yuqal huwa taghutu bi'itibari 'abidihi wa tabi'ihi wa muti'ihi li'annahu tajawaza bihi haddahu haitsu nazzalahu fawqa manzilatihi allati ja'alaha Allahu lahu, yaitu apa-apa saja yang melampaui batas. Apakah dia itu dari sesembahannya kah? Dari sesuatu yang dia taati kah? Dari sesuatu yang dia ikuti kah? Ya, kalau dia ridho, dia ikhlas dengan melampaui batas seperti itu, maka barang itu telah menjadi taghut. Ya, barang itu telah menjadi taghut. Huwa taghutu bi'tibari 'abdi. Sesuatu itu menjadi taghut dilihat dari orang-orang yang ikuti dia. Orang-orang yang taat kepadanya. Kalau orang-orang mengikuti dia sebagaimana orang ini mengikuti Tuhannya, taatnya kepada si fulan sama dengan taatnya kepada Allah. Cintanya kepada si fulan, takutnya kepada si fulan sama dengan takutnya kepada Allah. Misalnya ada anak buah, dia saking hormati itu dia punya bos, atau saking dia takuti, atau saking dia ikuti bicaranya bosnya ini, sehingga misalnya kalau sudah azan, bosnya bilang jangan pergi azan, jangan pergi sholat dulu, di sini dulu kerjakan dulu pekerjaan ini. Pokoknya apa-apa saja yang menyaingi ketakutannya kepada Allah, cintanya menyaingi cinta kepada Allah, itu namanya taghut. Nah, kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin masih dalam penjabarannya penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,
Apa itu matbu'? Matbu' itu maksudnya sesuatu yang diikuti, yang berlebihan sama dengan diikut Tuhannya, yaitu seperti kuhan, para dukun, wasaharah, tukang sihir, ulama usu, dan para ulama-ulama yang mengajarkan kesesatan. Kalau manusia mengikuti mereka-mereka ini, maka mereka-mereka itu menjadi togut bagi manusia yang mengikutinya ini. Kemudian ma'bud, apa itu ma'bud? Ya, ma'bud yang disembah selain Allah, para berhala. Jelaslah itu sudah menjadi saingan-saingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muta' ini yang kita jelaskan tadi, yaitu pemimpin-pemimpin ya kharijina an ta'atillah, para pemimpin yang telah keluar dari ketaatan mereka kepada Allah. Fa idza ittakhadhahum al-insanu arbaban yuhillu ma harramallahu min ajli tahlilihim lahu. Jika manusia ya, jika bawahannya ini menjadikan pemimpin ini sebagai saingan-saingan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika pemimpin ini mengatakan bahwa ini halal padahal itu harusnya haram, tetapi karena pemimpin ini bilang ini halal jadi dia halalkan juga. Wa yuharrimu ma halallahu min ajli tahrimihim lahu, mengharamkan apa yang Allah halalkan ya, karena bosnya mengharamkannya maka orang ini juga ikut mengharamkannya, maka fahaulai taghut, maka pemimpin-pemimpin ini menjadi taghut bagi para pengikutnya, bagi para bawahannya. Wal fa'ilu tabi'un li taghut, dan orang-orang yang mengikuti taghut ini disebut tabi', para pengikut taghut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa ayat 51, alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang diberikan kitab, yaitu orang-orang Nasrani dan orang Yahudi, yu'minuna bil jibti, mereka beriman kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, wat taghut, dan mereka beriman kepada taghut, beriman kepada ini tadi pemimpin-pemimpin yang melampaui batas, yang tidak taat kepada Allah, atau para penyihir yang mereka ikuti, atau bisa jadi para ulama-ulama yang mengajarkan kesesatan mereka ikuti, padahal Al-Quran bilang lain, ulamanya ajarkan lain, tetapi dia tetap ikuti, maka ulama ini juga bisa menjadi taghut, Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa dilalatul ayah ala tauhid, dari mana ayat ini kemudian bisa menjadi dalil atas ketauhidan? Annal asnama minat tawaghit allati tu'adu min dunillah. Jauhi pergi ke dukun, jauhi pergi ke tukang sihir, jauhi mengikuti perkataan ulama-ulama yang buruk. Ulama-ulama yang buruk itu ya yang Allah katakan A, dong bilang B, itu buruk. Kemudian pemimpin-pemimpin yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini semua adalah asnam dari taghut, adalah berhala-berhala dari jenis taghut. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, at-tauhidu la yatimu illa bi ruknain. Tauhid itu tidak akan terwujud kecuali dengan dua rukunnya. Dua rukunnya. Apa rukunnya itu? Yang pertama adalah al-itsbat, penetapan. Kemudian yang kedua an-nafyu, pengingkaran. Penetapan dan pengingkaran. Tauhid itu harus ada dua unsur ini. Idzan an-nafyul mahdhu ta'tilun mahdhun. Penafian saja itu sama dengan penolakan toh. Wal itsbatul mahdhu la yamna'u al musyarakata. Dan juga penetapan dalam tauhid, menetapkan sesuatu tanpa ada penafian itu juga kurang. Karena kalau kita tetapkan sesuatu tanpa kita tolak yang lain, berarti boleh jadi ada juga yang lain. Ya, seperti itu. Mithlu dzalika, seperti ini misalnya, Zaidun qa'imun, kita katakan Zaid berdiri. Ya dulu ala thubutil qiyami li Zaid, itu menunjukkan bahwa kita menetapkan bahwa Zaid itu berdiri. Kita katakan bahwa Zaid berdiri. Lakin la yadullu ala infiradihi bihi. Tetapi dengan seperti itu tidak menunjukkan bahwa hanya Zaid yang berdiri. Mungkin saja ada Zaid yang lain yang berdiri juga. Ada Umar, ada Utsman misalnya, ada orang lain juga yang berdiri selain Zaid. Kalau misalkan dikatakan walam yakum ahad, tidak ada yang berdiri, berarti tidak ada yang berdiri. Sama, tidak ada Tuhan. Tidak Tuhan berarti bertauhid dengan nafian saja, berarti kata saya menganggap adanya Tuhan. Sama dengan katakan walam yakum ahad, tidak ada yang berdiri di sini. Tapi kalau misalnya katakan walam yakum illa Zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, nah itulah tauhid. Di kalimat tidak ada berdiri kecuali Zaid, itu sudah mencakup dua unsur, yaitu penetapan dan penolakan. Penetapannya bahwa kita tetapkan bahwa Zaid berdiri,
penafian, penolakan bahwa tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Jadi ada dua unsur di situ, penetapan dan penolakan. Itulah tauhid, harusnya seperti itu. Menetapkan adanya Allah dan menolak adanya sesembahan, tandingan-tandingan selain Allah. Selama ini kan orang sembah Allah, diminta lagi di dukun. Harusnya hanya Allah tempat meminta. Kenapa pilih lagi di dukun? Misalnya minta lagi di kuburan. Hal-hal yang seperti itu namanya dia hanya isbat saja, menetapkan adanya Allah sebagai tempat beribadah, tempat meminta pertolongan, tempat mengsandarkan, tempat berdoa dan lain sebagainya. Tetapi karena tidak ada nafiunya, tidak ada sifat penafiannya, maka ini kurang tauhidnya. Oleh karena itu tauhid yang benar itu adalah menetapkan dan meniadakan. Menetapkan bahwa Allah satu-satunya tempat beribadah, tempat meminta pertolongan dan lain sebagainya, dan menafikan semua itu, menafikan dukun, menafikan hal-hal yang bisa mendatangkan kesyirikan, itu dinafikan, dijauhi semua. Ini baru tauhid yang benar. Ada dua unsur di situ, yaitu menetapkan dan menafikan. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pada intinya, wa wajhul istishhadu bihadhil ayah li kitab tauhid. Ayat ini dikatakan sebagai ayat tauhid, annaha dallatun ala ijma'ir rusuli alaihi salatu wassalam ala da'wati ila tauhid wa annahum arsalu bihi liqaulihi an ya'budullaha wajtanibu taghut. Ayat ini menjadi ayat tauhid karena dikabarkan di ayat ini bahwa semua rasul itu satu ajarannya, yaitu mengajarkan manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhi taghut, Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kita rekamkan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 34 BD